Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke subbab yang kedua, teman-teman. Ini di materi penyederhanaan bentuk suku banyak. Oke. Ini sekarang yang kita bahas adalah soal di halaman 6. Jadi untuk soal 1, di soal 1 ini perintahnya disuruh tentukan suku sejenis pada setiap bentuk suku banyak berikut. Kita disuruh menentukan suku-suku yang sejenis. Jadi yang pertama ada 3x dikurang 4y dikurang 7x ditambah 2y. Suku sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel sama, teman-teman ya. Jadi di sini ada variabel x dan variabel y. Maka bisa saya kelompokkan suku sejenis 3x dan negatif 7x. Oke. Karena di sini variabelnya x, yang ini juga variabelnya x. Kemudian ada juga ini yang pertama ya, teman-teman ya. Kemudian yang kedua ada negatif 4y dan 2y, karena ini sama-sama y. Jadi suku sejenis itu ditentukan dari variabelnya. Jika variabelnya sama tapi derajatnya berbeda, itu juga berbeda, teman-teman. Misal ada x dan x pangkat 2, ini berbeda. Jadi ini adalah dua suku yang berbeda, bukan yang sama ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. A dikurang 6b dikurang 9b ditambah 3a. Maka suku sejenisnya yang pertama ada a dan 3a. Sama-sama a ya. Kemudian yang kedua ada negatif 6b dan negatif 9b. Oke. Ini yang kita bahas adalah soal 1. Kita lanjut ke soal 2, teman-teman ya. Ini saya hapus dulu. Kita lanjut ke soal 2 di halaman 7. Ini soal 2 halaman 7. Untuk di soal 2 ini, perintahnya sederhanakan suku-suku sejenis untuk tiap suku banyak berikut. Perintahnya disuruh menyederhanakan, teman-teman ya. Berarti setelah kita kelompokkan, kita operasikan suku yang sejenis. Ya, nomor 1 itu ada 5x ditambah 2y dikurang 3x ditambah y. Maka ini bisa kita kelompokkan untuk x dengan x ya. Pertama kita tulis dulu 5x-nya dulu. Kemudian 3x-nya kita pindahkan. Kita dekatkan ke 5x. Oke. Ingat ya, tandanya kita pindahkan juga, teman-teman ya. Jadi bukan hanya 3-nya saja. Kemudian positif 2y kita taruh di belakangnya. Kemudian ditambah y. Oke. Ini bisa kita operasikan. Jadi syarat menjumlahkan aljabar atau penjumlahan suku sejenis itu variabelnya harus sama. Jadi kalau variabelnya tidak sama, dia tidak bisa dioperasikan. Ini variabelnya udah sama, x sama x, maka 5 kurang 3 bisa kita operasikan. Hasilnya 2 ya. Oke. Ditambah y ini, perhatikan, itu ada koefisiennya. Jadi koefisien di depannya itu 1, cuman kalau koefisien 1 itu tidak ditulis. Jadi di sini 2 tambah 1 y. 5 kurang 3 itu 2, ditambah 2 tambah 1 itu 3. Ingat, suku yang berbeda tidak bisa dijumlah, maka ini adalah bentuk paling sederhananya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Negatif 7a ditambah 2b ditambah 6b dikurang 2a. Oke, langkah pertama kita kelompokkan suku yang sejenis dulu. A dengan a. Maka negatif 7a, negatif 2a kita pindahkan jadi negatif 2a ditambah 2b ditambah 6b. Negatif 7a kurang 2a, hutang 7, hutang lagi 2, berarti negatif 9a. Atau bisa kita tuliskan di sini negatif 7 dikurang 2a ditambah 2 ditambah 6b. Ini hasilnya negatif 9 ditambah ini hasilnya 8. Oke, ini bentuk paling sederhananya. Lanjut ke yang nomor 3. A dikurang 4B
ditambah 7 dikurang 3A ditambah 8B. Kita kelompokkan suku yang sejenis. Perhatikan, untuk yang di nomor 2 ini ada konstanta, teman-teman. Nah, jadi karena konstanta di sini tidak ada pasangannya, nanti kita taruh paling belakang ya, konstantanya. A kita kelompokkan dengan A. Berarti A ini negatif 3 kita pindahkan jadi negatif 3A dikurang 4B ditambah 8B. Ingat, negatif 4B ini tandanya ngikut ya. Jadi ditaruh di belakang negatif 4B nya nih. Oke. Kemudian ditambah tuh 7, konstantanya kita taruh belakang. A dikurang 3A, ingat tadi variabel itu jika dia berdiri sendiri maka memiliki koefisien 1. Jadi bisa kita tulis 1 dikurang 3. Ini berarti kurang 4 ditambah 8. Ini kita kasih kurung, negatif 4 ini ditambah teman-teman ya. B ditambah 7. 1 kurang 3 itu negatif 2A tambah negatif 4 tambah 8. Berarti 4B ditambah 7. Oke, ini bentuk paling sederhananya. Kita lanjut ke yang nomor 4. Ini saya hapus dulu. Untuk yang nomor 4 itu bentuknya lebih sederhana ya teman-teman ya. Di situ ada 4x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2. Perhatikan di sini sukunya sudah sama-sama x pangkat 2. Maka kita tinggal jumlahkan saja. 4 tambah 3 ya tuh 7 ya. Jadi 7x pangkat 2. Lanjut ke yang nomor 5. X pangkat 2 ditambah 9x dikurang 8x pangkat 2 dikurang x. Kita kelompokkan yang x pangkat 2 dengan yang x pangkat 2, yang x dengan yang x. Ini dengan ini kita kelompokkan jadi x pangkat 2, tanda negatifnya kita ikutkan, negatif 8x pangkat 2 ditambah 9x ini terakhir dikurang x. Kita langsung, x pangkat 2 dikurang 8x. Ingat, x pangkat 2 berarti memiliki koefisien 1 ya. Berarti 1 kurang 8, negatif 7x pangkat 2. 9x kurang x, ini berarti ada 1 di sini. 9 kurang 1, 8x. Oke, ini bentuk paling sederhananya ya. Kemudian yang nomor 6, kita lanjutkan lagi, negatif 3x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 3x pangkat 2 ditambah 2x. Kita kelompokkan yang sama, x pangkat 2 dengan x pangkat 2. Maka negatif 3x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 2x. Negatif 3x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2. Habis ya. Negatif 7x ditambah 2x, masih sisa negatif 5x. Paham ya teman-teman ya. Jadi di sini yang ini karena dia habis maka kita tidak tulis, tidak usah ditulis ya. 0 tidak perlu ditulis. Negatif 7 nya kita ikutkan ke 7 ya. Jadi ini jadi negatif 7, negatif 7x ditambah 2x, hutang 7 dibayar 2. Maka sisa hutangnya adalah 5 ya, 5x. Bentuk paling sederhananya. Lanjut ke yang nomor 7. Nomor 7 2x pangkat 2 dikurang 6x dikurang 2 dikurang 3x. Kita kelompokkan suku yang sejenisnya. X pangkat 2 di sini tidak memiliki pasangan, berarti cukup kita tulis saja 2x pangkat 2. 6x dan 3x sama, berarti negatif 6x, negatif 3 nya kita pindah ke depan ya. Baru 2 nya kita taruh di belakang. 2x pangkat 2 nya tetap, ini bisa kita operasikan. Negatif 6 kurang 3, hutang 6, hutang lagi 3, maka hutangnya 9 dikurang 2. Inilah bentuk paling sederhananya. Kemudian untuk yang nomor 8, x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 4
kurang 3x pangkat 2 ditambah 8x. Ini kita kelompokkan lagi yang x pangkat 2 dengan yang x pangkat 2. Berarti x pangkat 2 dikurang 3x pangkat 2. Ingat ya, tanda negatifnya kita ikutkan. Kemudian dikurang 8x ditambah 8x, baru ditambah 4. X pangkat 2 kurang 3x berarti negatif 2x pangkat 2. Ini ada 1 di sini teman-teman ya. Negatif 8x tambah 8. Ini habis ya. Baru ditambah 4. Oke, kurang lebih untuk yang soal 2 di halaman 7, cara mengerjakannya seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke soal 3. Ini saya hapus dulu. Oke, kemudian kita bahas ke soal 3 di halaman 7 masih ya teman-teman ya. Untuk soal 3, itu tentukan hasil penjumlahan untuk setiap pasangan bentuk aljabar berikut. Kita disuruh menentukan hasil penjumlahannya. Untuk yang nomor 1, itu 6A ditambah 4B dan 3A ditambah B. Penjumlahan bentuk aljabar itu bisa kita susun ke bawah teman-teman. Jadi 6A ditambah 4B, 3A ditambah B. Ini kita jumlahkan. B di sini berarti ada koefisien berapa? 1 ya. Kita jumlahkan. 4 tambah 1 ini 5B. Tambah 6 tambah 3 ini 9A. Maka jawabannya 9A ditambah 5B. Kemudian untuk yang soal kedua, 2x pangkat 2 ditambah 6x dan x pangkat 2 dikurang 9x. Ini sama, kita susun ke bawah. 2x pangkat 2 ditambah 6x, kemudian x pangkat 2 dikurang 9x. Ini kita jumlahkan. X pangkat 2 tidak ada koefisiennya, maka dia koefisiennya 1 ya. Kita tulis 6 tambah negatif 9. Oke, dia bayar 6, punya hutang 9, maka hutangnya sisa 3 ya. Kemudian 2x pangkat 2 ditambah 1x pangkat 2, jawabannya 3x pangkat 2. Jadi jawabannya adalah 3x pangkat 2 dikurang 3x. Oke. Kemudian untuk soal 4, ini cukup paham teman-teman ya. Jika ada yang belum paham, silakan diulang videonya supaya lebih paham ya. Kita lanjut ke soal 4, masih di halaman 7. Perintahnya itu sederhanakanlah. Jadi di sini ada bentuk aljabar. Tuh A ditambah 7B tambah 4A dikurang 3B. Untuk tanda tambah, ini kurung bisa langsung kita buka ya. Nanti akan berbeda jika dia tandanya kurang. Nah, kebetulan di soal sini nggak ada. Ini nanti saya kasih contoh ya. Misal 2A ditambah 3B kurang 2A ditambah 4B. Perhatikan. Tadi saya sampaikan ketika tandanya tambah, kurung bisa langsung dibuka. Tapi ketika tandanya kurang, ini nggak bisa semerta-merta langsung dibuka ya. Perhatikan di sini, ketika 2A yang di depan saya buka kurungnya, maka bisa. Tapi ketika di belakang, negatifnya kita kalikan ke dalam teman-teman ya. Jadi negatif 2A, yang ini juga jadi negatif 4B. Tapi kalau dia tandanya positif, ini cukup kita buka langsung teman-teman. A tambah 7B tambah 4A dikurang 3B. Jadi tidak ada tanda yang berubah ya. Oke, karena positif itu tidak merubah bentuk. Kita lanjutkan. Setelah ini kita kelompokkan yang A dengan yang A. Maka A ditambah 4A ditambah 7B dikurang 3B. A ditambah 4A itu 5A. 7B kurang 3B itu dapatnya 4B. Ini adalah bentuk sederhananya. Nomor 2,
Negatif 6x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 7 tambah 3x pangkat 2 dikurang 5x. Ini sama tandanya tambah, maka bisa langsung kita buka teman-teman ya. Jadi tambah 5x kurang 7 tambah 3x pangkat 2 dikurang 5x. Setelah ini kita kelompokkan dengan yang sejenis. X pangkat 2 dengan X pangkat 2, maka negatif 6X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 5X, ini tanda negatifnya kita pindah semua, negatif 5X baru dikurang 7. Negatif 6X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 2, hutang 6 dibayar 3, maka hutangnya masih 3. Positif 5X kurang 5X, habis, baru sisanya negatif 7. Ini adalah bentuk sederhananya teman-teman ya. Kemudian untuk soal nomor 3, 4x kurang y, kemudian 2x tambah 3y. Ini ditambah. Perhatikan, y di sini tidak memiliki koefisien, berarti koefisiennya 1. Jadi bisa kita tuliskan. Kemudian kita tambahkan negatif 1y ditambah 3y. Berarti utangnya 1 dibayar 3. Maka kembali 2. 4x tambah 2x itu 6x. Mudah teman-teman ya. Kita lanjutkan. 3x kurang y kurang 5 negatif 2x kurang 4y tambah 3 ditambah negatif 5 ditambah 3, hutang 5 dibayar 3 masih hutang 2. Negatif y ini berdiri sendiri, maka dia memiliki koefisien 1. Bisa kita tulis negatif 1 ditambah negatif 4, hutang 1, hutang lagi 4, berarti hutangnya 5. 3 tambah negatif 2, berarti dibayar 3, hutangnya 2, berarti kembali 1 ya. Positif 1 tidak perlu kita tulis. Ini jawabannya teman-teman. Baik, untuk soal penyederhanaan bentuk suku banyak dari soal 1 sampai soal 4, jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab satu persatu. Terima kasih.